Pembacaan Kitab Kejadian pasal yang ke-25 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Abraham menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ketura. Istrinya itu melahirkan anak-anak yang bernama Simran, Yoksan, Medan, Midian, Ispak, dan Suah. Yoksan ayah Sheba dan Dedan, dan keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian adalah Eva, Efer, Henoch, Abida, dan Elda. Mereka semuanya keturunan Ketura. Walaupun Abraham mewariskan segala harta bendanya kepada Ishak, semasa hidupnya ia memberikan banyak hadiah kepada anak-anak yang diperolehnya dari istri-istrinya yang lain. Kemudian disuruhnya anak-anak itu pindah ke daerah di sebelah timur Kanaan supaya menjauhi Ishak anaknya. Abraham meninggal pada usia yang lanjut, yaitu 175 tahun. Ia dikuburkan oleh anak-anaknya, yaitu Ishak dan Ismail, di Gua Makpela yang terletak di ladang sebelah timur Mamre. Dahulu ladang itu milik Efron anak Sohar orang Het, tetapi sudah dibeli oleh Abraham dari orang Het itu. Sarah, istri Abraham, juga dikuburkan di sana. Setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Ishak anak Abraham. Pada waktu itu Ishak tinggal di dekat sumur yang disebut Dia yang memperhatikan aku. Ismail adalah anak Abraham dan Hagar, wanita Mesir hamba Sarah itu. Ismail mempunyai 12 anak yang disebutkan di sini menurut urutan lahirnya: Nebayot, Kedar, Adbil, Mibsam, Mishmia, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Anak-anak itu menjadi bapa leluhur 12 suku bangsa, dan desa dan perkemahan mereka disebut menurut nama-nama mereka. Ismail berumur 137 tahun ketika ia meninggal. Keturunannya tinggal di daerah antara Hawila dan Syur di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka hidup terpisah dari keturunan Abraham yang lain. Inilah riwayat Ishak anak Abraham. Ishak berumur 40 tahun ketika ia menikah dengan Ribka, adik Laban anak Betuel, seorang Aram dari Mesopotamia. Karena Ribka tidak mendapat anak, Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, dan Tuhan mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka mengandung. Ia mengandung anak kembar, dan sebelum anak-anak itu lahir, mereka bergelut di dalam rahimnya. Kata Ribka, "Mengapa hal ini harus terjadi kepada diriku?" Lalu ia memohon petunjuk kepada Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam rahimmu. Engkau akan melahirkan dua bangsa yang berseteru. Adiknya lebih kuat dari kakaknya, yang sulung melayani yang bungsu." Tibalah saatnya bagi Ribka untuk bersalin, dan ia melahirkan dua anak laki-laki kembar. Yang sulung warnanya kemerah-merahan dan kulitnya seperti jubah yang berbulu. Sebab itu ia dinamakan Esau. Waktu anak yang kedua dilahirkan, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamakan Yakub. Ishak berumur 40 tahun pada waktu mereka lahir. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang cakap dan suka tinggal di padang,
tetapi Yakub bersifat tenang dan suka tinggal di rumah. Ishak lebih sayang kepada Esau, sebab Ishak suka makan daging buruan, tetapi Ribka lebih sayang kepada Yakub. Pada suatu hari ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, datanglah Esau dari perburuannya. Katanya kepada Yakub, "Saya lapar sekali, minta sedikit kacang merah itu." Itulah sebabnya ia disebut Edom. Jawab Yakub, "Baik, asal kau berikan lebih dulu hakmu sebagai anak sulung." Kata Esau, "Peduli apa hak itu bagi saya? Saya lapar setengah mati." Kata Yakub pula, "Bersumpahlah dulu bahwa kau berikan hakmu kepada saya." Esau bersumpah dan memberi haknya kepada Yakub. Setelah itu, Yakub memberi kepadanya roti dan sebagian dari sayur kacang merah itu. Esau makan dan minum lalu pergi. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin.